Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Mas Pedia. Kali ini saya dapat kiriman speedometer Suzuki Inazuma dari Kerawang ya ini. Katanya sih ada kerusakan sedikit. Mari kita cek saja langsung. Oke, kita nyalakan dulu ya. Ini sekalian kita belajar pinoutnya. Jadi kita butuh 4 kabel untuk menyalakan speedo ini. Oke, ini adalah jalur negatif, yaitu pin bawah nomor 2 dari kiri. Ini adalah pin negatif. Oke, kemudian kita butuh 2 kabel untuk proses bootingnya. Ini jalur positifnya, bawah paling kanan dan sampingnya jalur backup. Kondisi ini speedo sudah bisa menyala ya. Nah, sudah terlihat ternyata sunburn ya ini. Nah, angkanya sudah mulai pudar. Oke, kita butuh 1 kabel positif lagi untuk backlight, yaitu pin atas nomor 2 dari kiri adalah pin backlightnya. Nah, oke. Jadi tampilannya seperti ini kalau sudah menyala backlightnya. Nah, tampak di situ bahwa LCD-nya ya terbakar matahari ya, istilahnya itu sunburn. Kita cek ininya ya, jalur kecepatan. Ntar saya lupa nih, kayaknya di sini nih kayaknya. Cek. Oh, bukan. Kayaknya itu pin bawah nomor 4. Cek lagi. Oke, iya betul. Ini saya menggunakan alat frekuensi generator ya untuk mengaktifkan kecepatannya. Nah, wujudnya seperti ini. Nah, oke, kasusnya sunburn ya, kita perbaiki deh. Oke, kita bongkar ya. Kali ini akan saya bahas detail bagaimana cara memperbaikinya, dan ini ownernya minta sedikit dimodifikasi dijadikan negatif display. Oke, kita bongkar. Lepas dulu kabelnya. Oke, pertama kita buka dulu casingnya menggunakan obeng plus besar. Nah, setelah itu kita pisahkan, lalu kita buka jarumnya, lalu kita ganti dengan mata obeng yang kecil. Kita buka skrupnya yang di panel dan di PCB. Oke, setelah semua terlepas, kita lepas panelnya. Nah, kita lanjut proses penyolderan ya. Kita akan melepaskan LCD dari PCB. Ini adalah alat-alat yang saya pakai. Pertama kita lumasi dulu pin LCD dengan menggunakan flux. Jadi flux ini fungsinya untuk memudahkan dalam penyolderan. Jadi dengan flux ini nanti timah itu akan lebih mudah mencair sehingga lebih gampang disedot. Nah, solder saya setting di 380 derajat Celcius. Oke, kita persiapan penyedotan. Untuk atraktornya, traktor atau alat sedotannya itu saya gunakan ujungnya itu menggunakan karet, ini akan lebih mudah. Oke, ini saya kidal ya, ini ya soldernya di tangan kiri, sedotannya di kanan. Oke, kita sedot satu-satu. Usahakan sekali sedot itu langsung bersih. Nah, inilah alasan kenapa di ujung traktor itu saya menggunakan karet, karena ini sekali sedot langsung bersih. Kalau tanpa karet ya biasanya masih ada sisa.
Oke, pelan-pelan satu-satu. Nah, ini yang penting ini, kita tidak boleh memaksa ya dalam melepas PCB. Nah, maksudnya melepas LCD dari PCB, kita harus memastikan pin-pin LCD ini benar-benar bebas dari timah. Kita tidak boleh memaksa, apalagi dicongkel, nanti dampaknya dead pixel ya. Nah, kalau sudah bebas tanpa dipaksa pun kita akan mudah melepaskannya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut melepaskan LCD dari case cover putihnya ini. Pelan-pelan ya, ini karena materialnya kaca, bisa gompal kalau nggak hati-hati. Nah, oke, sudah terlepas. Dan inilah LCD-nya. Alhamdulillah lancar dalam pelepasannya ya, cukup mudah sih untuk Inazuma. Oke, lanjut. Oke, proses selanjutnya kita akan melepas lapisan paling bawah LCD ini menggunakan cutter seperti ini. Jadi lapisan bawah ini adalah polarizer, tapi dia jadi satu dengan reflektor ya. Nah, kalau polarizernya itu sebenarnya jarang terjadi sunburn, jadi yang terbakar itu lapisan reflektornya, tapi tetap kita ganti nanti. Dan ini adalah kondisi polarizer dan reflektor tadi yang terbakar matahari. Dan ini nanti akan kita ganti agar LCD akan kembali normal. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu LCD-nya dari sisa lem. Nah, kita bisa membersihkan sisa lem ini yang tertinggal dengan menggunakan cairan minyak kayu putih. Kemudian kita bantu menggunakan cutter, karena ini bahannya kaca ya, jadi kalau pakai cutter seperti ini nggak masalah, jangan khawatir tergores. Oke, kita lakukan pelan-pelan sampai benar-benar bersih ya, jangan sampai ada lem yang tersisa. Kalau ada sisa nanti polarizer baru itu akan susah nempelnya kalau masih ada lem yang tersisa. Oke, selanjutnya kita rakit lagi antara PCB dan case putihnya. Kita baut satu saja sebagai pegangan. Oke, kita pasang kabel. Posisi pinatnya seperti di awal tadi ya. Oke, kita menggunakan 4 kabel untuk menyalakannya. Ya. Nah, ini masih standar, lampunya berwarna orange. Oke, selanjutnya kita siapkan mika putih ya sebagai reflektor. Oh ya, sebagai informasi bahwa lapisan paling bawah itu adalah reflektor dan polarizer yang jadi satu. Nah, sedangkan nanti kita ganti dengan polarizer bening seperti ini. Nah, lalu reflektornya kita menggunakan mika putih ini terpisah, tapi nanti hasil akhirnya tetap sama. Oke, kita potong dulu reflektornya, kita ukur, kita tandai dengan spidol seperti ini.
Lalu selanjutnya kita potong menggunakan gunting sesuai tanda tadi ya. Oke, reflektor telah terpasang dengan rapi. Selanjutnya kita akan melakukan setting polarizer terhadap LCD. Nah, biasanya pada polarizer baru ini saya tandai ada tulisan lem ya. Jadi lem ini nanti berada di bawah. Oke, ini yang saya pakai adalah polarizer 45 derajat. Jadi polarizer itu punya sudut tertentu agar tampilan LCD menjadi positif seperti standarnya atau negatif gelap seperti ini. Nah, untuk kali ini saya akan coba positif dulu ya, karena ini judulnya tadi perbaikan. Jadi yang mau kembali ke standar, prosesnya seperti ini. Kita cari posisi paling terang ya, tapi kayaknya ini saya agak kesulitan ini terangnya seperti apa. Kita coba menggunakan common ya. Common itu adalah pin paling ujung pada LCD. Kita hubungkan dengan negatif power supply. Nah, ini kita colokkan dengan negatif power supply seperti ini. Lalu kita tempelkan terawang dulu polarisernya. Nah, kalau disentuh akan muncul pikselnya seperti ini. Jadi kita setting pilih yang paling kontras. Nah, ini negatif seperti ini, posisi negatif. Oke, kita positif dulu, cari yang paling kontras. Nah, kayaknya sejajar. Oke, seperti tadi kita tandai dengan spidol. Lalu kita potong menggunakan gunting. Untuk pemotongan harus menggunakan gunting yang tajam ya, ini karena polarizer itu materialnya agak alot. Dan jangan menggunakan cutter, karena kalau menggunakan cutter nanti bagian sisinya itu enggak rata ya, nanti akan menimbulkan gelembung ketika dipasang kalau motongnya pakai cutter. Oke, kita harus membersihkan area LCD, jangan sampai ada debu atau bulu kain sedikit pun akan tampak nanti. Oke, kita lepas dulu lapisan pelindung lemnya sisi bawah. Nah, seperti ini. Cara pasangnya itu sama seperti kita memasang anti gores HP ya. Dari ujung dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita gosok. Usahakan jangan ada gelembung di dalamnya. Kalau ada gelembung kita kletek lagi, kita buang anginnya. Nah, ini ada gelembung dikit, ini kita lepas dikit. Oke, kita dorong gelembungnya. Oke, sempurna. Kita lepas dulu pelindung luarnya. Kalau masih ada lebih kita lepas pakai cutter gini, nggak apa-apa. Oke, lanjut kita pasang LCD nya ke PCB. Kabel dilepas ya. Jadi kalau kita melakukan proses penyolderan, ini kabel-kabel harus dilepas. Takutnya kalau solder kita ada kebocoran arus, tidak membuat rusak speedometernya. Agak susah ini memasukkan pinnya ke PCB nih, pelan-pelan aja. Oke, mungkin kita butuh peng min ya.
Oke, sudah masuk. Oke, lanjut proses penyolderan. Oke, proses penyolderan selesai dan kita uji coba ya. Kita cek. Nah, proses perbaikan speedometer Inazuma yang kena sunburn telah selesai dan inilah hasilnya. Oke. Coba kita uji menggunakan frekuensi generator. Oke, kecepatannya sudah tampak dan sudah terlihat jelas ya. Oke, jadi perbaikan ini sudah sukses ya. Oke, kita coba cek takometernya, pinnya di sampingnya ya. Oke, takometer jalan. Oke, lalu kita lanjutkan. Ini adalah proses modifikasinya sesuai permintaan dari owner. Jadi hanya tampilannya diubah menjadi negatif LCD. Prosesnya hampir sama sih seperti di awal tadi. Kita harus melepas dulu LCD-nya. Oke, seperti ini kita lepas. Nah, untuk menjadikan tampilan ini menjadi negatif, pertama yang dilakukan adalah mengubah cahaya backlight yang awalnya berwarna orange ini menjadi putih. Oke, kita lepas dulu LED-nya. Ini tadi jumlahnya ada 9 ya, kita lepas semua. Cara melepasnya, jika susah kita pancing dulu dengan timah. Nah, seperti ini, lalu kita congkel. Nah, jadi dengan dipancing dan timah ini akan memudahkan timah itu mencairkan LED lebih mudah untuk dilepas. Oke, dan ini satu lagi nih lampu shifting light ya, ini kita ganti sekalian yang lebih bagus. Oke, kita lumasi dengan fluk. Oke, LED kita ganti dengan warna putih. Putihnya itu putih cool white ya, karena putih itu ada beberapa macam. Jadi yang saya pakai ini adalah putih cool white. Oke, jumlahnya ada 10. Oke, LED itu ada kutub katoda dan anoda. Jadi katoda itu ditandai dengan huruf K dan di LED-nya itu ada tanda coakan di pojok ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik maka LED tidak akan menyala. Oke, langsung saja kita solder.
penyolderan LED telah selesai. Kita coba ya. Oke, ternyata sudah nyala. Ya, lanjut kita ubah polarisernya yang semula positif menjadi negatif, tapi kita pasang dulu casingnya. Kita screw. Oke, kita mulai setting lagi nih. Kita lepas dulu polarizer yang tadi dipasang, kita lepas lagi, kita ganti dengan posisi negatif seperti ini. Oke, kita cari sudut tergelap nih. Oke, setelah kita ketemu sudut tergelapnya, kita tandai dengan spidol. Selanjutnya kita potong menggunakan gunting. Oke, pemasangannya sama seperti tadi. Kita bersihkan dulu, baru kita tempel. Oke, dan seperti inilah tampilannya speedometer Inazuma dengan negatif display. Oke, kita rakit kembali ke casingnya. Kita pasang semua skrupnya. Oke, demikianlah video proses perbaikan dan modifikasi speedometer Inazuma dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.